Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Arifin Diansyah dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro Angkatan 2020 dengan nomor induk kemahasiswaan 21050120140 Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu las listrik, beserta dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya. Nah, berikut ini merupakan materi-materi yang akan kita pelajari ataupun akan saya jelaskan dalam kesempatan kali ini, yang mana materi-materi ini berhubungan dengan pengelasan di las listrik. Nah, sebelumnya, apa itu las listrik? Nah, las listrik itu sendiri merupakan suatu rangkaian ataupun kegiatan dari suatu proses produksi yang mana uh, sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Karena las listrik itu sendiri cukup sering digunakan, baik itu dalam skala industri yang menengah, baik itu yang berada di bengkel, kemudian di workshop yang kecil-kecil seperti itu. Kemudian las listrik juga biasanya juga digunakan pada industri-industri dengan skala besar seperti di galangan kapal ataupun pabrik-pabrik. Nah, untuk las listrik itu sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu proses penyambungan logam dengan menggunakan sumber panas yang mana berasal dari tenaga listrik. Nah, jadi las listrik itu sendiri merupakan suatu proses penyambungan dari suatu logam yang memiliki ketebalan tertentu, yang mana penyambungan tersebut memanfaatkan sumber panas dari tenaga listrik yang mana dihasilkan dari mesin las. Nah, adapun untuk cara kerja dari pengelasan las listrik itu sendiri, yaitu dengan menghasilkan busur listrik dari ujung elektroda, yang mana elektroda tersebut atau ujungnya itu bersentuhan dengan bagian dari logam induk. Nah, dengan adanya aliran listrik yang ditimbulkan, maka terjadi suatu arus pendek yang mana selanjutnya diterima oleh mesin las atau pembangkit listrik. Nah, arus pendek itu tadi jadi diimplementasikan menjadi suatu energi panas. Nah, energi panas yang dihasilkan itu dimanfaatkan lagi sebagai untuk melelehkan elektroda serta logam induk yang akan disambung. Nah, kemudian untuk contoh dari metode pengelasan listrik yang umum digunakan, salah satu contohnya itu adalah gas metal arc welding atau GMAW. Kemudian yang kedua adalah shield metal arc welding. Nah, keduanya ini merupakan beberapa contoh dari metode pengelasan listrik. Nah, selain itu perlu kita ketahui juga untuk fungsi dari las listrik itu sendiri, yang pertama yaitu untuk memperkuat material. Nah, memperkuat material ini diharapkan juga memiliki kekuatan yang hampir sama dengan kekuatan dari logam induk sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk fungsi dari las listrik yaitu untuk mendapatkan hasil sambungan yang permanen
serta tahan lama. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Nah, seperti yang terlihat di gambar pada layar rekan-rekan sekalian, yang mana di layar ditampilkan di sebelah kiri itu merupakan gambar dari gas metal arc welding, salah satu metode dalam pengerasan gas listrik, dan juga ada juga shield metal arc welding (SMAW). Nah, untuk penjelasan dari keduanya itu, yang pertama, untuk gas metal arc welding atau GMAW itu sendiri merupakan suatu pengelasan dengan menggunakan shielding gas. Nah, apa itu shielding gas? Nah, shielding gas ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari logam las saat proses pengelasan, yang mana untuk shielding gas itu sering terlihat di gambar itu berwarna seperti merah muda. Nah, perlu kita tahu juga bahwa las GMAW itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu metal inert gas dan metal active gas, yang mana keduanya ini juga memiliki kegunaannya masing-masing. Nah, untuk yang pertama, las MIG atau metal inert gas itu sendiri merupakan suatu pengelasan yang diperuntukkan untuk material yang terbuat dari aluminium. Nah, kemudian sedangkan untuk las metal active gas itu sendiri merupakan suatu pengelasan yang mana pengelasannya ini diperuntukkan oleh material-material yang berasal dari baja, nah khususnya baja konstruksi. Kemudian untuk GMAW itu sendiri sebenarnya masih termasuk dalam las elektroda trumpan. Kemudian untuk shield metal arc welding pada gambar sebelah kanan itu sendiri merupakan suatu las busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput atau biasa dikenal dengan flux. SMAW itu sendiri menjadi salah satu contoh dari pengelasan consumable electrode. Nah, perlu kita tahu juga pada SMAW itu sendiri memiliki cara kerja yang mana busur api listrik yang terjadi antara elektroda dan logam induk atau benda kerja yang bisa disebut dengan base metal itu akan menghasilkan suatu panas. Nah, panas yang dihasilkan inilah yang menjadi suatu atau membantu dalam mencairkan ujung elektroda sehingga terjadi pencairan ujung elektroda terhadap benda kerja. Nah, hal ini dapat menjadi suatu penyambungan yang mana terlihat seperti pada gambar di layar teman-teman, yaitu di shield metal arc welding. Ada satu. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, yaitu berkaitan dengan peralatan las listrik. Perlu kita ketahui juga untuk peralatan las listrik itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu peralatan las listrik yang utama, kemudian peralatan las listrik yang tambahan. Nah, untuk peralatan las listrik yang pertama kita bahas itu ada peralatan las listrik yang utama. Nah, peralatan las listrik yang utama itu ada mesin las, elektroda, kemudian klem massa, klem elektroda, dan meja las. Nah, kali ini akan kita bahas
satu persatu untuk peralatan las utama. Yang pertama yaitu adalah mesin las atau pembangkit listrik. Nah, mesin las itu sendiri umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yang mana bagiannya ini berdasarkan dari arus listriknya, yaitu ada mesin las yang arah AC, kemudian mesin las arah DC, kemudian yang terakhir adalah mesin las arah AC DC. Nah, kegunaan dari mesin las listrik itu sendiri umumnya eh, sering digunakan untuk melakukan pengelasan yang mana objeknya las ini atau benda kerja yang akan dilas listrik ini memiliki ketebalan sekitar 2 mm ataupun lebih. Nah, untuk penjelasan dari mesin las seperti itu, kemudian untuk penjelasan dari peralatan las yang utama yang kedua yaitu adalah elektroda. Nah, apa sih elektroda? Elektroda atau biasa dikenal dengan kawat las merupakan suatu benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan las listrik. Nah, fungsi dari elektroda itu sendiri yaitu sebagai pembakar yang akan menimbulkan sebuah busur nyala. Nah, seperti yang terlihat pada gambar pada rekan-rekan sekalian, elektrodanya yang di sini tuh ada beragam ya untuk warnanya. Nah, elektroda yang beragam ini juga memiliki kegunaannya masing-masing. Baiklah, kita lanjut untuk peralatan las utama yang selanjutnya. Nah, untuk peralatan las utama yang ketiga yaitu adalah klem massa. Nah, klem massa merupakan bagian yang tersambung pada pembangkit listrik atau mesin las, yang mana klem massa ini nantinya akan dipasang pada meja kerja las pada saat proses pengelasan. Nah, umumnya klem massa ini juga bisa ditempelkan atau dipasangkan pada benda kerja yang akan kita lakukan pengelasan. Nah, jadi selain di meja listrik atau meja las, nah, klem massa ini juga dapat dipasangkan atau ditempelkan pada benda kerja. Baiklah, untuk peralatan las listrik utama yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah holder atau bisa dikenal juga dengan klem elektroda. Nah, klem elektroda atau holder ini sendiri merupakan suatu bagian yang mana tersambung pada pembangkit listrik atau mesin las. Nah, untuk fungsi dari klem elektroda ini sendiri yaitu untuk pemegang elektroda pada saat proses pengelasan. Nah, baik, kita lanjut untuk peralatan las listrik utama yang selanjutnya, itu adalah meja las listrik. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, meja las listrik ini akan dipasangkan ataupun ditempelkan eh, klem massa pada saat proses pengelasan. Selain itu, untuk meja kerja las listrik itu sendiri juga memiliki fungsi yaitu untuk menaruh benda pada saat eh, proses pengelasan dengan las listrik. Nah, kita perlu saya sampaikan juga untuk eh, di meja las listrik itu sendiri, bagian yang ditempelkan ataupun dipasangkan klem elektroda itu bisa di bagian bawah. Nah, kemudian untuk bagian atas dari meja las listrik ini bisa digunakan untuk menaruh benda tersebut. Nah, baiklah, untuk peralatan utamanya sudah kita jelaskan. Kita lanjut untuk peralatan las tambahan.
Untuk peralatan tambahan pada las listrik itu sendiri, ada yang pertama adalah palu las listrik. Nah, izin menjelaskan, untuk palu las ini sendiri berfungsi untuk membersihkan kerak dari hasil pengelasan pada sambungan, yang mana setelah kita lakukan pengelasan, umumnya pada pengelasan dengan elektroda berselaput ataupun fluk, nah akan menghasilkan suatu kerak setelah proses pengelasan. Nah, kerak inilah akan dibersihkan ataupun dihilangkan dengan bantuan palu las listrik. Kemudian di samping palu las listrik terdapat peralatan tambahan lainnya yang kedua yaitu adalah sikat besi. Nah, sikat besi itu sendiri merupakan suatu alat yang fungsinya hampir sama dengan palu las tadi, yang mana sikat besi ini akan uh, berfungsi untuk membersihkan benda kerja dari kerak-kerak kecil, yang mana kerak-kerak ini sebelumnya tidak mampu dibersihkan oleh palu listrik, sehingga uh, untuk kerak-kerak yang belum dibersihkan ini dibersihkan oleh sikat besi. Baik, kita lanjut untuk peralatan tambahan yang selanjutnya. Nah, untuk peralatan las yang tambahan selanjutnya yaitu adalah tang penjepit. Nah, tang ini sendiri berfungsi sebagai penjepit atau pemegang dari benda kerja setelah dilakukan proses pengelasan. Nah, karena perlu kita ketahui juga, setelah benda kerja itu mengalami proses las listrik, benda kerja ini masih panas. Nah, sehingga tidak dapat kita pegang dengan tangan kosong. Oleh karena itu, alternatif cara untuk memegang dari benda kerja ini, yang mana benda kerja ini akan kita lakukan pendinginan, itu kita gunakan tang penjepit sebagai solusinya. Nah, kemudian di sebelah tang penjepit ada peralatan tambahan lainnya yaitu pendingin. Dalam hal ini kita menggunakan air. Nah, untuk pendingin atau air ini sendiri berfungsi untuk mempercepat pendinginan, proses pendinginan dari benda kerja setelah mengalami proses pengelasan. Baiklah, kita lanjut ke peralatan tambahan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah magnet sikulas. Nah, untuk magnet sikulas ini sendiri menjadi alat yang mana dapat menghasilkan benda kerja atau pengukur benda kerja dengan sudut-sudut yang presisi. Nah, sudut-sudut yang bisa digunakan itu antara lain ada sudut 45 derajat, kemudian 90 derajat, 135 derajat, dan lain-lain. Nah, setelah penjelasan ataupun pemaparan dari materi yang kedua yang telah saya sampaikan tadi, yang itu berkaitan dengan peralatan pada las listrik, maka kita akan beralih pada penjelasan dari materi yang selanjutnya. Ada dua. Nah, untuk materi setelah peralatan las listrik yang selanjutnya adalah safety tools. Nah, apa sih safety tools? Nah, safety tools ini sendiri merupakan suatu perlengkapan keamanan yang mana wajib kita kenakan pada saat kita melakukan proses pengelasan di las listrik.
ada beberapa peralatan-peralatan yang mestinya harus kita gunakan. Nah, untuk safety tools yang pertama itu adalah sebagai berikut ini. Untuk penjelasan dari safety tools ini akan kita jabarkan satu-satu. Kita mulai dari penjelasan dari wear pack yang mana sebagai safety tools. Nah, wear pack ini pada proses pengelasan itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari percikan logam panas. Nah, jadi pada saat proses pengelasan ini kita juga menggunakan suatu wear pack, jadi tidak menggunakan kaos atau bahan pakaian yang lainnya, karena dengan wear pack ini kita dapat melindungi tubuh kita dari percikan uh, selama proses pengelasan yang terjadi. Untuk safety tools yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adalah sarung tangan. Seperti yang terlihat pada layar rekan-rekan sekalian, sarung tangan ini berguna untuk melindungi kita dari panas ataupun percikan-percikan las selama proses pengelasan yang dihasilkan dari busur nyala tadi. Nah, dengan menggunakan sarung tangan diharapkan juga tangan kita dapat terlindungi, jadi tidak terkena percikan dari api pengelasan. Nah, kemudian untuk peralatan safety tools yang lainnya, yaitu ada apron. Nah, untuk sebelumnya, untuk apron itu sendiri ada beberapa bagian ya. Seperti yang terlihat di gambar itu ada apron dada ataupun apron body maksudnya. Kemudian ada apron lengan. Nah, kedua apron ini harus kita kenakan selama proses pengelasan, agar kita juga selain melawan pengelasan, kita juga harus mempertimbangkan juga faktor-faktor safety dari proses pengelasan. Nah, perlu diketahui juga apron ini dapat melindungi body kita selain menggunakan wear pack itu dari percikan selama proses pengelasan. Umumnya untuk apron itu sendiri terbuat dari kulit ataupun dari asbes. Nah, kemudian untuk safety tools yang selanjutnya itu ada topeng las. Nah, untuk topeng las ini sendiri berfungsi untuk melindungi mata kita dan juga wajah kita dari cahaya ya las yang sangat menyilaukan mata. Nah, karena itu uh, cahaya las yang dihasilkan itu dapat membuat mata kita menjadi rusak akibat nyala yang sangat silau. Nah, untuk bahan dasar dari topeng las itu sendiri biasanya itu dari plastik ataupun dari logam seperti itu. Oke, kita lanjut untuk safety tools yang selanjutnya, yaitu adalah kipas atau blower. Nah, kipas atau blower itu sendiri berfungsi sebagai penyedot asap pada saat proses pengelasan yang berfungsi agar asap dari pengelasan itu tidak terhirup secara langsung oleh kita, karena apabila kita terhirup itu dapat mengganggu pernapasan dari kita sendiri. Kemudian di sebelah
kipas atau blower ini terdapat safety tools yang lainnya, yaitu adalah safety shoes. Nah, untuk safety tools ini kita gunakan pada saat proses pengelasan. Nah, untuk safety shoes atau suatu safety ini ada beberapa macam bentuknya. Nah, salah satunya seperti yang terlihat pada layar rekan-rekan sekalian. Nah, untuk safety shoes berfungsi untuk melindungi kaki kita apabila material yang kita lakukan pengelasan itu berbahaya serta dapat melindungi dari percikan selama proses pengelasan. Nah, jadi dengan menggunakan safety shoes ini kaki kita dapat terlindungi dari percikan-percikan selama proses pengelasan di listrik. Baik, kita lanjut untuk materi ataupun penjelasan yang selanjutnya setelah peralatan. Ada 3. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis elektroda pada las listrik. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada materi peralatan las listrik yang utama, elektroda pada pengelasan di las listrik itu sendiri menjadi suatu peralatan yang vital, yang mana menjadi suatu peralatan yang wajib ataupun ada ketentuan-ketentuan khusus dalam proses pengelasannya. Adapun untuk pengertian dari elektroda yaitu suatu benda yang digunakan dalam proses pengelasan di las listrik. Nah, elektroda itu sendiri dapat kita sebut juga sebagai kawat panas. Secara kerjanya itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan, itu untuk mekanisme itu nanti busur nyala itu akan timbul ketika ujung elektroda yang mana berfungsi sebagai pembakar itu bersinggungan dengan logam induk atau benda kerja. Nah, kemudian dari kontak tersebut akan menghasilkan suatu energi panas yang mana energi panas ini akan dimanfaatkan untuk melelehkan dan melebur logam pengelasan. Nah, secara umum elektroda ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu elektroda berselaput atau multiflux dan juga elektroda polos. Nah, elektroda berselaput adalah bahan inti kawat yang mana dilapisi salutan atau flux. Nah, flux ini itu merupakan lapisan yang mana terdiri dari beberapa unsur kimia atau bahan kimia tertentu, yang mana bahan-bahan kimia yang terkandung pada elektroda ini memiliki kegunaan ataupun disesuaikan penggunaannya dengan jenis pengelasan yang akan kita gunakan. Nah, untuk elektroda berselaput ini sendiri disebut juga dengan consumable electrode. Kemudian untuk elektroda polos itu merupakan suatu jenis elektroda tanpa lapisan flux. Nah, adapun untuk elektroda ini bisa disebut juga dengan non-consumable electrode karena tidak bisa mencair pada saat kita gunakan dalam proses pengelasan di las listrik. Nah,
Untuk elektroda sendiri yang digunakan pada listrik itu memiliki perbedaan dalam hal komposisi selaput ataupun kawat inti. Yang mana perbedaannya untuk kawat inti ini terletak pada panjang panjangnya. Kemudian kita lanjut untuk di slide selanjutnya. Nah, untuk klasifikasi dari elektroda sendiri itu terutama pada elektroda baja lunak dan baja paduan rendah, untuk kelas unsur listrik itu eh, menurut klasifikasi dari AWS atau American Welding Society, yang mana untuk klasifikasinya itu dinyatakan dengan tanda E, kemudian diikuti beberapa angka setelahnya, yang mana untuk penjelasannya adalah sebagai berikut ini, terlihat pada layar kanan. Nah, untuk penjelasannya yang pertama, untuk simbol E itu menyatakan dari elektroda unsur listrik. Kemudian setelah simbol huruf E itu disusul oleh dua angka, yang mana kedua angka ini menyimbolkan atau menyatakan kekuatan tarik deposit las dalam ribuan, yaitu pound per inch kuadrat. Nah, kemudian untuk simbol ataupun angka ketiga setelah dua angka sebelumnya itu yaitu menyimbolkan atau pun menyatakan posisi dari pengelasan. Nah, untuk angkanya itu sendiri disimbolkan ada angka 1 dan juga ada angka 2. Nah, untuk angka 1 itu sendiri memiliki arti itu pengelasan dalam segala posisi. Nah, kemudian untuk angka yang kedua itu sendiri yaitu memiliki arti pengelasan untuk posisi datar di bawah lengan. Nah, kemudian untuk simbol ataupun angka yang keempat itu menyatakan jenis dari selaput dan juga jenis arus yang cocok dipakai pada saat proses pengelasan. Nah, untuk klasifikasi ataupun pembacaan atau tanda dari elektroda itu seperti berikut ini. Kemudian untuk contohnya yaitu seperti ini, di mana kita ambil contoh pada elektroda E6013. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk E itu sendiri menyimbolkan dari elektroda pada busur listrik. Kemudian untuk dua angka yang pertama itu memiliki arti itu kekuatan tarik. Nah, contoh itu angka 60 itu memiliki kekuatan tarik 60 kali angka ketetapan 1000 menjadi untuk informasinya itu adalah 60.000 PSI. Nah, kemudian untuk angka selanjutnya ataupun angka ketiga itu menandakan posisi las, yang mana untuk satu itu memiliki arti untuk segala posisi. Kemudian untuk angka keempat yaitu yang mana angka 3 ini memiliki arti ataupun menyimbolkan berkaitan dengan tipe selaput atau dan juga arus listrik AC atau DC. Nah, berikut ini untuk beberapa klasifikasi elektroda yang lainnya untuk kasus listrik. Kemudian selanjutnya juga
sambungan dari pemaparan ataupun elektroda, jenis-jenis elektroda yang lainnya adalah sumber listrik. Nah, adapun untuk kegunaan dari beberapa jenis elektroda antara lain yang bisa digunakan itu adalah kawat las RB26 atau E0013. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya kawat ini digunakan umumnya untuk sambungan ataupun lapisan dari beberapa bagian mesin. Nah, kemudian untuk kawat las yang selanjutnya yaitu kawat las RD260 atau E4313, yang mana untuk kawat las ini digunakan untuk pengelasan yang vertikal. Kemudian untuk kawat las ini memiliki karakteristik itu tidak memiliki shock inclusion. Kemudian untuk kawat las yang selanjutnya itu adalah kawat las LB52 atau E7018. Nah, untuk kawat las jenis ini, LB52 itu digunakan pada proses pengelasan untuk besi baja dalam konstruksi. Kemudian untuk kawat las yang selanjutnya yaitu adalah kawat las NSM 308 atau E308S. Nah, kawat las ini umumnya digunakan juga dalam proses pengelasan untuk materi-materi yang berbahan dari stainless steel atau baja tahan karat jenis solutan. Ada 4. Baiklah, akan kita lanjut untuk pemaparan ataupun penjelasan untuk materi yang selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya itu adalah langkah ataupun prosedur dari pengelasan pada las listrik. Nah, jadi dalam melakukan pengelasan las listrik itu sendiri, terdapat beberapa prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah yang harusnya kita lakukan secara sistematis agar proses pengelasan yang terjadi ini berlangsung dengan baik, juga uh, dengan memperhatikan faktor safety yang digunakan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan ataupun situasi-situasi yang tidak kita inginkan. Nah, untuk langkah ataupun prosedur dari pengelasan las listrik itu sendiri yaitu sebagai berikut ini. Nah, yang pertama yaitu kita gunakan perlengkapan safety tools itu sendiri. Nah, untuk safety tools itu sendiri itu ada, seperti yang telah dijelaskan, itu ada apron body, kemudian apron lengan, kemudian ada sarung tangan, ada safety shoes, dan juga ada topeng las. Nah, setelah menggunakan safety tools yang mana seharusnya kita gunakan, sendiri kita bersihkan terlebih dahulu tempat pengelasan agar tidak mengganggu selama proses pengelasan. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah menempatkan benda kerja yang akan dilas pada meja las yang telah disiapkan. Kemudian langkah yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah memasang klem massa mesin las pada salah satu sisi meja las. Nah, kemudian untuk selanjutnya juga yaitu adalah pemasangan klem elektroda pada mesin las, yang selanjutnya juga kita tambahkan ataupun kita pasangkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las di holder. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu adalah kita lakukan
secara perlahan dengan yaitu pendekatan ataupun mendekatkan ujung dari elektroda pada bahan kerja yang ataupun benda kerja yang akan kita lakukan las. Nah, untuk langkah pengelasan yang selanjutnya itu eh, usahakan kita sesuaikan jarak antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas, yang mana eh, hal ini agar menghasilkan hasil pengelasan yang sempurna. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu adalah menggerakkan elektroda di sepanjang ruang las secara perlahan-lahan, yang mana hal ini bertujuan agar hasil las yang dihasilkan itu uh, memiliki hasil yang baik, tidak berantakan seperti itu. Dan setelah selesai, uh, kita masukkan ke dalam pendingin, yaitu benda kerja yang telah kita lakukan pengelasan. Kemudian kita bersihkan kerak yang menutupi uh, hasil ataupun sisi yang dilas dengan menggunakan palu terlebih dahulu. Kemudian kita gunakan selanjutnya adalah sikat besi pada bagian benda kerja yang mana terdapat kerak. Nah, kemudian yang terakhir untuk tahap pengelasan itu periksa kembali bagian pada bahan las ataupun benda kerja agar mengetahui kesesuaian dari hasil las yang telah dilakukan. Nah, adapun untuk menjelaskan secara lebih mendetail ataupun uh, kita lakukan dengan melihat video sebagai berikut ini. Baiklah, setelah kita lihat tadi prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah dalam proses pengelasan yang ada di PowerPoint, maka alangkah lebih baiknya kita tambahkan juga dengan melihat video dari prosedur pengelasan di las listrik itu sendiri, agar kita dapat uh, dengan jelas gitu untuk memahami ataupun mengetahui prosedur secara step by step, sehingga untuk penjelasan dari prosedur pengelasan itu dapat kita pahami dengan baik. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk melihat videonya dan juga disertai dengan penjelasan. Jadi langkah awal yang kita harus lakukan yaitu adalah dengan memakai safety tools, mulai dari apron body atau apron badan, kemudian kita pasangkan dengan cara mengikatnya di bagian belakang. Kemudian untuk selanjutnya kita lingkarkan kembali dan juga kita rapikan agar apron body itu menutupi bagian dari badan kita. Kemudian kita lanjut dengan pemasangan dari apron lengan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemasangan sarung tangan. Nah, untuk apron body, apron lengan, dan sarung tangan ini umumnya biasanya berbahan dasar dari material kulit, yang mana berfungsi untuk melindungi dari percikan selama proses pengelasan. Dan juga yang terakhir itu adalah safety tools, helm las ataupun topeng las. Nah, kemudian dipasangkan secara kencang bagian helm. Nah, berikut merupakan suatu safety tools yang kita pakai selama proses pengelasan. Ini secara lebih dekatnya.
Nah, yang selanjutnya adalah proses ataupun proses dasar dari pengelasan las listrik. Nah, yang pertama untuk eh, bahan yang digunakan yaitu adalah berbahan dari plat baja ukuran dengan ketebalan 5 mm. Kemudian ini merupakan peralatan-peralatan tambahan dan juga peralatan utama dalam proses pengelasan. Nah, sebelumnya kita ketahui juga bahwa elektroda yang kita gunakan dalam proses pengelasan ini disimpan dalam suatu lemari khusus yang mana bertujuan untuk menjaga kelembaban dari elektroda sehingga pada saat digunakan elektroda ini dapat berfungsi dengan baik. Nah, untuk elektroda yang digunakan ini menggunakan E6013 dan langkah yang selanjutnya yaitu pemasangan klem massa dan juga klem elektroda pada mesin las. Nah, untuk klem massa sendiri dipasangkan pada meja kerja las yang mana untuk di mesin lasnya itu sendiri pada sumbu negatif. Kemudian klem elektroda itu dipasangkan pada mesin las di sumbu positif. Nah, berikut ini merupakan gambaran dari pemasangan kabel elektroda dan kabel massa. Diusahakan jangan sampai tertukar antara pemasangan kabel elektroda dan kabel klem massa. Kemudian kita atur settingan, kita nyalakan terlebih dahulu mesin lasnya dan juga kita setting ampere yang dihasilkan itu sekitar sampai dengan 75 ampere. Nah, kita sama setting untuk atur pada ampernya di mesin las atau wakil listrik. Nah, selanjutnya kita perlahan dekatkan elektroda dengan benda kerja, kemudian kita gerakkan elektroda secara perlahan pada benda kerja yang akan kita las atau induk logamnya. Nah, seperti pada video berikut ini. Nah, setelah selesai melakukan pengelasan pada benda kerja, maka selanjutnya benda kerja tersebut tidak bisa kita uh, pegang dengan tangan kosong. Oleh karena itu kita memerlukan, karena benda kerja yang telah mengalami proses pengelasan ini masih panas, nah sehingga tidak bisa menggunakan tangan kosong, maka dengan alternatifnya yaitu kita gunakan tang penjepit untuk memegang benda kerja yang telah mengalami proses pengelasan. Nah, adapun untuk megangnya seperti ini, kemudian kita bersihkan flak ataupun kerak-kerak hasil pengelasan dengan menggunakan palu las. Nah, sehingga hasilnya demikian. Kemudian kita lanjut dengan membersihkan keraknya dengan menggunakan sikat besi agar kerak-kerak yang tidak masih ada di benda kerja ini bersih. Nah, demikian hasilnya. Nah, berikut ini merupakan contoh dari hasil proses pengelasan las listrik. Nah, untuk video dan penjelasannya cukup sekian. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu adalah posisi yang digunakan dalam pengelasan di las listrik. Dalam proses pengelasan las listrik itu sendiri terdapat beberapa posisi-posisi yang mana ditetapkan ataupun telah yang akan kita gunakan dalam proses pengelasan,
yang mana hal untuk posisinya ini eh, berbeda satu sama lainnya dengan perbedaan itu salah satunya pada eh, benda ataupun benda kerja yang di kelas itu sendiri terhadap tangan dari pengelas. Nah, untuk posisi yang digunakan dalam proses pengelasan las listrik yang pertama yaitu adalah posisi pengelasan untuk groove well flat. Nah, untuk flat 1G yang mana terlihat pada gambar pojok kanan kiri itu posisinya ini adalah posisi di bawah tangan, yaitu suatu cara pengelasan yang dilakukan pada permukaan rata atau datar dan dilakukan di bawah tangan. Kemudian untuk kemiringan dari elektroda las itu sendiri sekitar 10-20 derajat terhadap garis vertikal. Kemudian untuk kemiringan dari terhadap benda kerjanya itu sendiri sekitar 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi horizontal 2G, yaitu pada posisi ini itu kita akan melakukan pengelasan dengan posisi horizontal atau bisa disebut juga dengan mengelas merata, di mana kedudukan dari benda kerja yang dibuat itu tegak. Kemudian untuk arah dari elektroda itu akan mengikuti bidang horizontal. Dalam pengelasan ini, elektroda akan dibuat miring sekitar 5 derajat sampai dengan 10 derajat terhadap garis vertikal dan memiliki sudut sekitar 70 derajat sampai dengan 80 derajat ke arah benda kerja. Kemudian untuk posisi yang selanjutnya adalah posisi vertikal 3G. Nah, untuk posisi vertikal 3G ini yaitu posisi dengan posisi pengelasan dalam keadaan tegak. Nah, untuk arah pengelasannya itu adalah dari ke atas atau ke bawah. Untuk pengelasan ini sendiri termasuk dalam pengelasan yang kategori sulit karena bahan cair yang mengalir ataupun yang menumpuk di arah bawah dapat diperkecil dengan kemiringan elektroda sekitar 10 derajat sampai dengan 15 derajat terhadap garis vertikal. Kemudian untuk benda kerja sendiri itu sekitar 70 derajat sampai dengan 85 derajat. Kemudian yang posisi terakhir itu adalah posisi overhead atau 4G. Nah, untuk posisi dari pengelasan ini juga cenderung tegak, yang mana pengelasannya itu bersama juga dengan yang sebelumnya, yaitu pada posisi 3G. Nah, untuk posisi 4G itu pengelasan ini juga termasuk dalam kondisi ataupun pengelasan yang sulit karena bahan yang digunakan ataupun bahan cair itu yang dapat mengalir dan juga menumpuk di arah bawah. Selain itu juga untuk posisi overhead ini uh, itu berada di atas tangan, ya, bukan di bawah tangan seperti pada posisi flat 1G ataupun 2G.
Baiklah, setelah kita ketahui bagaimana posisi-posisi dalam pengelasan las listrik melalui presentasi tadi, kalau baiknya jika kita menambahkan juga ataupun penjelasan tambahan melalui video yang mana diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik dengan tambahan video ini. Nah, berikut ini merupakan penjelasan dari posisi-posisi dalam pengelasan di las listrik. Yang mana yang pertama ini merupakan pengelasan bawah tangan atau 1G. Nah, pada posisi pengelasan bawah tangan atau datar atau flat 1G ini posisi pengelasannya dilakukan pada permukaan lata atau datar ya, dan dilakukan di bawah tangan dengan kemiringan elektroda las itu sekitar 10 derajat sampai dengan 20 derajat terhadap garis vertikal, dan juga untuk ter, terhadap benda kerjanya itu sendiri sekitar 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Nah, baiklah selanjutnya setelah posisi wanji tadi, selanjutnya merupakan posisi tegak horizontal atau pengelasan yang mana bisa disebut dengan 2G. Nah, untuk posisi mengelas atau posisi horizontal ini sendiri biasa disebut juga mengelas menata, di mana kedudukan dari benda kerja itu sendiri dibuat tegak dan arah elektroda ini mengikuti bidang horizontal. Nah, pada pengelasan di posisi ini, elektroda dibuat miring sekitar 5 derajat sampai dengan 10 derajat terhadap garis vertikal, dan terhadap benda kerja itu sebesar 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Nah, berikutnya merupakan posisi ataupun pengelasan arah tegak horizontal. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan posisi pengelasan arah vertikal atau 3G. Nah, dalam posisi pengelasan ini yaitu pengelasan yang arah itu ke atas atau ke bawah. Pengelasan ini termasuk dalam pengelasan yang sulit karena bahan cairan itu mengalir atau menumpuk di arah bawah, seperti yang terlihat pada video berikut ini, yang mana untuk bahan cairannya itu menumpuk di arah bawah, dan juga untuk pengelasan ini mengarah ke atas. Adapun untuk kemiringan dari elektrodanya itu sendiri sekitar 10 derajat sampai dengan 15 derajat terhadap garis vertikal, dan juga untuk terhadap benda kerja itu sekitar 70 derajat sampai dengan 85 derajat. Nah, untuk selanjutnya adalah posisi pengelasan di atas kepala atau overhead 4G. Nah, untuk posisi ini merupakan posisi yang mana dalam kondisi tegak, kemudian untuk pengelasannya itu juga mengarah ke atas atau bawah. Nah, pengelasan yang ini merupakan pengelasan yang paling sulit karena bahan cair akan mengalir atau menumpuk di arah bawah. Kemudian dapat diperkecil dengan kemiringan elektroda sekitar 10 derajat sampai dengan 15 derajat. Kemudian untuk terhadap benda kerja itu sekitar 70 derajat sampai dengan 85 derajat. Nah, untuk penjelasan video dari posisi pengelasan dalam kelas listrik cukup sekian. Nah, untuk posisi yang selanjutnya adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk posisi yang selanjutnya adalah posisi pengelasan untuk file weld plate. Nah, untuk yang pertama dari sebelah kiri
itu adalah posisi flat 1F yang digambar. Untuk posisi flat 1F ini adalah posisi di bawah tangan, yaitu suatu cara pengelasan yang dilakukan pada permukaan rata atau datar yang mana dilakukan di bawah tangan. Untuk kemiringan dari elektroda las listriknya itu sekitar 10 derajat sampai 20 derajat terhadap garis vertikal. Kemudian untuk benda kerjanya sendiri itu sekitar 70 derajat sampai dengan 80 derajat. Kemudian untuk posisi yang selanjutnya adalah posisi horizontal 2F, yaitu eh, posisinya ini pengelasannya dilakukan secara horizontal atau biasa dikenal dengan posisi mengelas merata, di mana kedudukan benda karya itu dibuat tegak dan arah elektrodanya itu mengikuti bidang horizontal. Nah, untuk pengelasannya sendiri itu sudut kemiringan elektrodanya dibuat sekitar 5 derajat sampai 10 derajat terhadap garis vertikal dan 70 derajat sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Kemudian untuk posisi yang selanjutnya itu adalah posisi vertikal 3F. Nah, untuk posisi vertikal 3F itu adalah posisi mengelas dalam kondisi tegak. Nah, untuk arahnya pengelasan ini itu sendiri itu ke atas atau ke bawah. Dan juga untuk pengelasan 3F ini juga cenderung pengelasan yang sulit karena bahan cair itu dapat mengalir ataupun menumpuk di arah bawah atau dapat diperkecil dengan kemiringan dari elektroda sekitar 10-15 derajat. Kemudian pada sudut terhadap benda kardang itu sendiri itu sekitar 70 derajat sampai dengan 85 derajat. Nah, yang terakhir dalam posisi flat plate adalah posisi overhead. Posisi overhead itu sendiri merupakan posisi pengelasan yang jarang ya, sangat sukar dan juga berbahaya karena bahan cair itu dapat berjatuhan mengenai juru las. Oleh karena itu, dalam proses pengelasan posisi overhead ini diperlukan safety tools yang lengkap sebagaimana seharusnya karena berfungsi untuk melindungi apabila bahan cair itu eh, terkena ataupun mengenai bagian dari tubuh kita. Karena untuk posisi overhead ini itu terletak pada bagian atas juru las ataupun di atas tangan dengan kemiringan dari elektroda sekitar 5 derajat sampai dengan 20 derajat terhadap garis vertikal dan 70 sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Kemudian untuk posisi pengelasan yang selanjutnya yaitu adalah posisi pengelasan pada groove valve pipa ataupun yang telah dilihat pada layar rekan-rekan sekalian, mana dari gambar sebelah kiri yaitu untuk plat 1G. Yang pertama itu adalah posisi pengelasan datar dengan pipa yang dapat diputar. Nah, pada proses pengelasan ini berguna untuk melakukan pengelasan pipa dengan posisi datar dan pipa tersebut dapat berotasi sehingga welder tetap berada di atas pipa horizontal pun tetap di bawah tangan. Kemudian untuk posisi yang kedua itu adalah posisi horizontal pipa yang dapat diputar atau 2G. Nah, pada posisi ini pengelasan bertujuan untuk melakukan pengelasan pada posisi pipa yang vertikal dan pengelasan dilakukan secara horizontal dengan kondisi pipa yang dapat diputar.
Nah, kemudian kita lanjut untuk posisi yang selanjutnya, itu adalah posisi 5G atau posisi pengelasan vertikal. Namun pipanya ini tidak dapat kita putar sehingga welder yang berputar. Posisi ini disimbolkan dengan 5G. Pada posisi ini pengelasan antara pipa dengan pipa dengan kondisi pipa yang tidak dapat diputar, sehingga yang berputar nanti adalah weldernya yang memposisikan diri untuk mengelas secara melingkar. Kemudian lanjut pada posisi yang selanjutnya, itu adalah posisi pengelasan pipa miring sekitar 45 derajat dan statis atau tidak dapat diputar, yang disimbolkan dengan posisi 6G. Pada posisi 6G ini sendiri, pengelasan antara pipa dengan pipa, di mana pipa tidak dapat bergerak atau statis dengan sudut 45 derajat. Sehingga welder atau juru las itu harus memposisikan dirinya untuk mengelas pipa secara melingkar. Kan tetapi untuk seperti yang terlihat juga pada gambar ini, untuk posisi 5G dan 6G ini ada perbedaan untuk posisinya, yang mana untuk posisi 5G ini horizontal, kemudian posisi 6G ini cenderung 45 derajat. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini yang berkaitan dengan penjelasan dari bab las listrik. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama penjelasan tadi terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam bertutur kata. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renald Indriansyah, undur pamit.